Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Remen 2, Bapak Nur Haryadi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Remen 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru PJOK atau yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan yang terakhir ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 untuk mengikuti diseminasi salah satu program dari guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Heri Suwiknyo. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat dibimbing dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di sini saya sebagai pembawa acara dan sekaligus sebagai moderator untuk memandu kegiatan pada hari ini tentang jalannya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Suwiknyo. Mohon kiranya nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan tidak usah dipendam, tapi nanti dibicarakan saja. Di acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Nur Haryadi selaku Kepala UPT SD Negeri Remen 2. Kepada Pak Nur Haryadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PJOK Gugus 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Remen 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti diseminasi program guru penggerak yaitu modul 1.4. Alhamdulillah. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah di kemudian hari kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya program guru penggerak, saya selaku kepala sekolah UPT SD Negeri Remen 2 sangat-sangat mendukung sekali. Kemudian apa kok diseminasi itu? Nanti pengertian diseminasi dan budaya-budaya apa saja yang tertera di dalam budaya positif itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh calon program guru penggerak kita yaitu Bapak Heri Suwiknyo. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit tentang budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi di dalam program guru penggerak itu juga ada seperti itu. Budaya positif apa saja yang akan dilakukan oleh murid-murid. Jadi semoga ini nanti bisa berguna umumnya kepada gugus 3 gugus 3 kakak di Kecamatan Jenuh dan pada khususnya SDN Remen 2. Jadi budaya-budaya positif apa saja itu nanti akan diterangkan lebih lanjut. Hanya saya mencuplik sedikit tentang budaya positif. Yang pertama, budaya bersikap sopan santun dan meminta izin guru apabila anak akan meninggalkan sekolah. Kemudian budaya antri. Antri pun juga merupakan budaya positif
yang perlu anak didik kita pelajari dan dilakukannya. Selain itu, melakukan kerja bakti juga merupakan budaya positif. Tepat waktu di sekolah, pada waktu jam masuk, jam pulang, itu nanti juga akan dibahas lebih lanjut. Monggo panjenengan nanti bisa menanyakan kepada Bapak Heri Suweknyo tentang budaya-budaya positif, dan tujuan kita supaya budaya-budaya positif ini bisa ditularkan oleh guru penggerak, terutama segugus 3 KKG Kecamatan Jenuh. Itu namanya Bapak Ibu, awal dari pembukaan saya bahwasanya, saya ulangi lagi, saya sangat mendukung sekali tentang kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak, tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Haryaji SPD selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Remen 2. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nur Haryaji, beliaunya sangat mendukung dengan program-program dari pendidikan guru penggerak. Baik, untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Heri Suweknyo selaku narasumber untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di modul 1.4 untuk memaparkan secara jelas kepada Bapak Ibu guru undangan dan bagaimana nanti penerapan budaya positif itu di sekolah masing-masing. Kepada Bapak Heri Suweknyo kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Heri selaku Kepala Sekolah Negeri 2 yang sudah dapat meluangkan waktu dan mengizinkan menggunakan fasilitas yang ada di SD untuk melakukan kegiatan destinasi. Yang saya hormati juga teman-teman dari guru SD kebetulan menjawab saya dan teman-teman KKU di guru juga. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Meskipun agak panas, tapi kita tetap bersemangat. Seperti dulu kali ini, diseminasi berpolitik ini tugas dari guru. Nanti yang mungkin kepengen atau pengen mencoba-coba nanti gampang nanti, maksudnya bisa share nanti ya. Yang pertama adalah pembelajaran pertama dari guru penggerak adalah filosofi pendidikan desa Duantara, yaitu ing ngaoso sumtulodo ing madya montarso budaya seperti ini. Jadi moto guru penggerak kita adalah ini. Lanjutkan saja. Kaitan tujuan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Semangat Merdeka Belajar yang sedang direncanakan memperkuat tujuan pendidikan nasional ini sudah tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kemarin ya. Jadi mungkin ini sudah salah saja. Jadi guru-guru merdeka sudah ada sejak lama sebelum. Dasar-dasar pendidikan menurut Dasar satu ada 3 itu ya. Pendidikan dan pengajaran itu saling terkait dan tidak terpisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua,
Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak ataupun kita ya, baik lahir maupun batin, yang diberikan pada murid atau peserta didik. Yang ketiga adalah pendidikan diartikan sebagai tujuan dalam hidup tumbuh anak dalam menuntun pendidik ibarat sebagai seorang petani. Didilah kami sesuai dengan mungkin ini sekarang pemikiran anak sekarang sama anak-anak yang dulu beda. Jadi mungkin dari penerapan kurikulum mereka mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Siswa pengennya diapakan atau sesuai dengan keinginan mereka. Jadi di pendidikan ini kita dituntut untuk mengajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya adalah kalau kodrat alam itu disebutkan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah sekitar. Jadi mungkin sekolah di SD Roman 2 beda sama di SD Bapak Ibu, misalnya di Sumber Geneng atau di Mentoso ataupun di yang lain. Untuk kodrat zaman, nah apalagi sekarang zamannya zaman generasi Z atau zaman IT dan teknologi, mungkin penerapan pembelajaran atau metode pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang berbasis IT mungkin lebih berpengaruh karena juga lihat situasi zaman sekarang. Dalam pembelajaran kami membutuhkan guru yang berpihak pada kami. Ini kata-kata istilahnya kata-kata anti murid. Satu, mengerti apa yang dibutuhkan. Seperti tadi, mungkin ada suara yang pengen melihat video dulu sebelum pembelajaran atau misalnya bermain dulu sebelum berbaca, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah mengerti yang kami butuhkan. Yang kedua, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini membuat pembelajaran yang menyenangkan, mungkin kalau di Mapro Videoka biasanya bermain ataupun dengan melihat video pembelajaran seperti itu. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi kamu untuk bereksplorasi. Contoh, dia pengennya seperti apa? Maksudnya memberikan kesempatan mereka untuk berekspresi, berinovasi, dan mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Karena setiap individu mempunyai kreativitas masing-masing. Kita lanjut. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, kolaboratif. Tiga, kolaboratif. Empat, reflektif. Dan kelima, inovatif. Dan untuk peran diri yang diperlukan adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Ini mungkin sudah kita lakukan di setiap mata pelajaran maupun di tugas ataupun kegiatan, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya adalah menggerakkan komunitas. Mungkin kalau di PJK ada kakak biro, terus yang di guru kelas mungkin ada grup gugus-gugusnya yang juga ada guslat itu, terus sama ini mungkin kobel sekarang, bahasa gaul sekarang kobel. Terus yang ketiga menjadi ikut bagi guru lain, misalnya bukan kok mengguru ya, berbagi ilmu sebenarnya. Jadi saling sharing atau mencoba yang kiranya mau mencoba yang sudah teman-teman lakukan begitu. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi mungkin dari nilai dan peran guru ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, tetapi kita memang belum tahu cara menjabarkannya atau istilahnya kata-katanya seperti apa, mungkin belum sampai situ. Saya kemarin juga saya sebelum guru penggerak memang kadang-kadang saya mungkinnya sudah dilakukan, tapi kata-katanya seperti apa, seperti itu. Mungkin ini salah satu hal positif yang saya terapkan untuk di SDUD Roman 2 ini. Yang pertama adalah senam pagi. Senam pagi, yang kedua adalah itu setiap
mau pembelajaran tetap kita membaca, terus kita kasih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, habis itu langsung jaga pembelajaran seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin yang bukan beda dengan kami. Ini untuk guru olahraga tentunya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif bagi lingkungan sekolah? Mungkin Bapak itu ada yang mau menjawab mungkin. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Monggo. Mungkin ada salah satu contoh atau kita lanjutkan saja, monggo. Ini mungkin kalau saya jawab mungkin gini. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin biar anak-anak itu nyaman, kerasa, dan istilahnya apa ya, senang seperti itu. Jadi kita menciptakan suasana yang positif, yang aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di sekolah? Nah ini caranya. Yang tadi apa yang sekarang yang kedua caranya? Mungkin kalau saya seperti di PJK yang saya lakukan bulan seperti tadi, membuat mereka senang dulu dengan menggunakan media-media yang mereka senangi, misalnya bermain dulu atau membuat video pembelajaran dulu. Jadi anak-anak biar senang dulu. Inilah metodologi ya, nanti ada kalau mau lihat video nanti bisa nanti di link sendiri bisa. Banyak grafik dari link untuk pembelajaran guru penggerak yang ini yang berpositif. Kemudian saja salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Maksudnya warga sekolah itu kan ya ada guru, ada PTT, ada penjaga, juga ada siswanya. Jadi itu membuat lingkungan yang positif berarti harus semua melibatkan semua warga sekolah. Sebenarnya saling belajar, saling bekerja sama sehingga menciptakan kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik itu pada akhirnya akan membentuk suatu budaya baru. Seperti tadi yang sudah terdahulu tadi, mungkin dengan kolaborasi yang baik, terus dari salah satu teman kita atau yang sudah melakukan budaya positif, kita berkolaborasi atau misalnya tanggung jawab saling coaching tadi, jadi nanti bisa menciptakan budaya positif yang baik bagi sekolah kita. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya. Budaya berakar kuat sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar. Ini di sini bisa dikatakan kalau kita membicarakan budaya positif seperti yang tadi Bapak Kepala tadi yang budaya antre, budaya apa tadi, itu menimbulkan kebiasaan yang nantinya akan menimbulkan menimbulkan kebiasaan yang nantinya anak-anak juga sadar diri, jadi sudah biasa melakukan, jadi ya dia melakukan kegiatan tersebut tanpa paksaan atau dari luar, jadi timbul dari dirinya sendiri, seperti itu. Kita lanjut. Tujuan dari positif ini tujuannya. Jadi yang pertama, menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila yang baru, yang mungkin agak gimana kalau kita menerapkan di profil pelajar Pancasila. Mungkin kita itu
kalau saya berpikir itu saya pernah melakukan atau menunjukkan nilai-nilai itu tapi benar-benar cuma kita belum tahu namanya atau maknanya seperti itu. Kalau saya di PJK khususnya mungkin kalau di pembelajaran sekolah mungkin sering melakukan itu, tapi kalau di pelajaran PJK jenak ataupun gimana ya sebenarnya kalau orang olahraga biasa di lapangan itu ya agak-agak kasar juga agak-agak gimana gitu. Jadi tergantung kelasnya nanti, mungkin di kelas ya lebih halus, mungkin kalau di kita mungkin agak-agak kasar dan keras gitu. Disiplin positif dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang terkait dan bermakna. Mungkin artinya dari budaya itu pada ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nilai kebijakan artinya nilai kebijakan di Indonesia meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesadaran, dan masih banyak lagi kalau kita dari lebih jauh lagi. Dalam filosofi Kiaja Dewanto, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Ini yang terbaru, jadi anak-anak itu tidak boleh dihukum. Hukuman sanksi merupakan alternatif terakhir. Jadi hukuman berarti alternatif terakhir yang kita lakukan untuk melakukan tindakan yang kurang berkenan atau kita kurang baik seperti itu. Kalau perlu kita gunakan, kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali seperti itu. Jadi mungkin kalau memang sangat tepat mungkin alternatif terakhir ya hukuman. Tapi kalau memang ada jalan lain selain hukuman, mungkin kita lakukan yang itu yang tidak menghukum seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Teori hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesempatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau setelahnya. Mungkin hukuman mungkin bisa dipahami, mungkin hukuman ini langsung misalnya anak saya langsung dikasih hukuman atau sanksi tanpa melihat anak itu kesalahannya apa atau tindakannya ini buat apa begitu. Dan untuk penghargaan, Alfie Korn mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut beliau mungkin kalau kita hukum, anak akan hancur potensinya untuk berkembang seperti itu. Teori Danny Dawson dalam bukunya Restructuring School Disiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini menurut teori dari Dawson ada secara dulu. Lanjut, ini nanti sangat banyak, jadi mungkin nanti kita baca selanjutnya saja. Identitas gagal
dan utilitas sukses. Ini salah satu pertanyaan. Perilaku pasif sampai agresif meningkat. Nah, sanksi atau konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Untuk institusinya masalah perpecahan. Mungkin kalau perilaku pasif atau agresif disanksi atau hukuman, mungkin efeknya pendek, jadi anak tetap akan mengulangi lagi. Tapi kalau di restitusi itu lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi kenapa masalah tersebut terjadi. Dia tingkahnya pasif kenapa, dan agresif kenapa, itu di restitusi. Tapi kalau di hukuman langsung, jadi tidak akan bertahan lama. Jadi anak bisa menimbulkan rasa dendam, rasa tidak disayangi atau di lupa misalnya. Kalau di SD mungkin bisa disenangi, disayangi seperti itu. Kita lanjut. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kekuasaan. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau memilih semuanya. 5 kebutuhan dasar manusia, istilahnya seperti nggak bisa kalau kesenangan, mungkin kesenangan ada artinya masing-masing. Kalau untuk mungkin kebebasan mungkin cinta dan kasih sayang mungkin. Biasanya seperti itu. Kalau di sini di lembaga guru penggerak ini, jadi 5 ini memang kebutuhan manusia, bukan salah satu. Jadi semuanya ada kaitan. Jadi 5 ini ya kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia, bukan hanya salah satu. Tapi kalau buatnya cuma kita dari sana saja, berarti kan makanya berarti karena kita berarti. Yang bertahan hidup berarti. Ya itu. Jadi salah satu itu ada kaitannya dan harus berkesinambungan. Contoh kebebasan atau kesenangan. Berarti kesenangan bukan berarti kesenangan kita sendiri, kesenangan bagi kita juga kesenangan bagi orang lain. Seperti itu. Selanjut, keyakinan kelas. Mungkin kalau keyakinan kelas ini materi yang agak terakhir di grup penggerak. Untuk keyakinan kelas mungkin banyak yang belum menerapkan, apalagi di waktu PJOK. Mungkin guru kelas ada kemarin contoh dari senior saya yang pernah membuat keyakinan kelas, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa menerapkan mungkin kelas masing-masing. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berarti lebih banyak daripada peraturan, lebih berkembang lagi. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti pernyataan yang luas. Yang ketiga, pernyataan keyakinan bersifat positif, jadi tidak ada yang negatif, harus berpositif. Yang keempat, semua warga kelas berperan aktif. Jadi keyakinan kelas itu yang berkeyakinan kelas ya menurut kelas tersebut, bukan orang lain. Misalnya kelas 3 yang membuat keyakinan kelas, tapi kelas yang memberi masukan atau yang menginginkan keyakinan tersebut ya tidak bisa. Ya tetap kelas 3 tersebut yang harus supaya memberi masukan atau memberi ide dari keyakinan kelas untuk kelas 3 tersebut. Yang kelima, pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak, jadi cukup satu kata tapi beberapa kata cuma ya tadi yang pernyataan yang universal tadi yang maknanya lebih luas. Yang keenam, pernyataan keyakinan kelas bisa direvisi, mungkin di jangka waktu tertentu, mungkin ada yang mau diganti atau mungkin ada yang mau ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi bisa diubah sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing atau keyakinan kelas masing-masing. Ini restitusi ini mempunyai sikap peran seorang guru, penghukum, pembuat kesalahan,
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin teman-teman di posisi 5 ini istilahnya yang di posisi bagus seperti apa? Kira-kira di penghukum kah? Di pembuat bersama kah? Sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kalau manajer memang semuanya. ini benar, ini contoh jelas kita. Iya, semuanya juga itu. Kita sebagai guru yang tahu misalnya ya, misalnya kita seperti apa? Kalau saya dulu pas belum mengikuti guru ini, saya mungkin boleh saya sebagai ini, sebagai teman biasanya. Karena berolahraga kan biasanya kan tempat tempat di Pak, ini Pak, gitu. Kalau penghukum jarang mungkin, kalau penghukum mungkin kalau di wedding jarang ada guru spesialis penghukum, kecuali dulu ada guru BP atau berapa itu ya. Kalau masalah ini sangat ini bahaya karena menjawab anak itu merasa selalu disalahkan, tidak ada sebenarnya. Mungkin yang paling benar adalah sebagai manajer bisa menyelesaikan suatu masalah. Ini penghukum contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan profesi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih berat lagi. Ini contohnya salah satu. Patuhi aturan saya atau awas seperti itu. Tapi di sini mungkin tidak ada karena kita juga harus menyayangi murid-murid kita. Yang kedua adalah kamu selalu salah. Ini berarti kan selalu menyalahkan. Tidak ada benarnya seperti itu. Ini salah satu contoh saja dari tadi penghukum tadi. Lanjut, membuat rasa bersalah ini. Membuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, seperti ini, jadi mungkin anak lebih tertekan lagi kalau bahasa-bahasanya seperti ini. Jadi membuat anak itu proses bersalah terus, jadi tidak bisa berkembang atau untuk mengungkapkan perasaan itu tidak bisa. Untuk yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, kata-kata ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Mungkin dia tidak melihat situasinya. Anak ini kenapa, masalahnya apa? Hanyalah menghukum tapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi langsung membuat masalah itu. Jadi dia istilahnya mentalnya atau apa ya? Hatinya. Mungkin seperti itu. Ini sebagai teman. Dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada dulu bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nanti biasanya sering saya lakukan ini. Biasanya mesti saya ajak jalan sendiri atau gimana di lapangan, kenapa, apa, seperti itu. Contohnya adalah ayo berbuatlah demi Bapak ya, seperti itu. Jadi seperti dianggap sebagai teman sebagainya. Yang kedua, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti itu bantu bereskan seperti itu. Jadi sebenarnya kita mengontrol akur itu seperti teman. Dan keempat ini sebagai memantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat ini
kita mengawasi serta bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Polisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat menciptakan hubungan baik pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan polisi memantau. Contohnya adalah itu. Satu, peraturannya apa ya? Jadi kita misalnya mengingatkan ada peraturan tadi. Peraturannya apa ya? Dan siapa yang akan kita belajar sesuai dengan kesalahan tersebut. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Jadi langsung ke pokok masalah. Untuk polisi masalah itu, dia langsung mengawasi salahnya di mana, terus peraturannya apa, sanksi yang harus kamu lakukan seperti apa. Begitu. Terakhir, manajer adalah polisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bersama mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi mungkin dia mengingatkan kesalahannya seperti apa, terus konsekuensinya seperti apa, terus dia juga memperbaikinya seperti apa. Dia kan dia memperbaikinya. Yang nomor dua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin dia juga punya cara untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Jadi dia juga mempunyai dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan dari kesalahan tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya ini, mungkin dengan kondisi murid melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan ini restitusi ini sehingga mereka bisa diterima kembali tanpa melihat kesalahan yang dilakukan anak tersebut di masa lalu atau masa lampau. Jadi untuk kembali ke kelompoknya dan diterima dengan baik lagi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan hidup. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk terlihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini mungkin ciri-ciri restitusi nanti bisa dipelajari untuk menciptakan suasana yang positif dan memperbaiki masalah. Mungkin dengan ciri-ciri restitusi ini bisa bersama lagi untuk melihat solusi yang ada di kita nanti. Ini segitiga restitusi, tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, mempelajari tindakan salah, berarti menanyakan tindakan yang salah itu seperti apa. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Ini lanjutannya. Ada dua, yaitu langkah dan jalur kontrol. Yang satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, progresi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah apa ini? Langkah dari ketiga restitusi ini menjadi nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan.
Mungkin dari refleksi setelah mengikuti sesi berbagi, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi, karena kalau di grup penggerak mungkin 5M, tapi itu kalau bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin 5P ya, 4P. Jadi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berbagi ini setelah kita berdiskusi, setelah kita melihat sharing tadi, melihat seminar tadi, mungkin salah satu teman ada yang bisa mewakili untuk ini merefleksikan mengikuti yang sebelum ini. Monggo bagi yang mau mewakili teman-teman untuk sesi ini. Baik, terima kasih Mbak Eri, paparan yang sangat luar biasa sekali. Monggo untuk Bapak Ibu undangan diseminasi, mungkin karena sesinya sudah terakhir ya kelihatannya ya. Sebelum kita membuat refleksi mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya buka 2 pertanyaan mengenai paparan yang disampaikan oleh Bapak Heri mengenai budaya positif. Tadi sedikit saya cuplik dari awal bagaimana filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kemudian penerapan disiplin positif, yaitu salah satunya membuat keyakinan kelas, kemudian melaksanakan restitusi untuk mengembalikan identitas diri siswa kepada kelompoknya. Mungkin dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Yusufnyo ada ganjalan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, berarti bentuk hukuman apapun jenisnya itu di dalam pembelajaran ke anak itu sebaiknya tidak boleh diberikan gitu Pak Heri, atau ada batasan-batasan yang masih boleh diberikan begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Jatuh, pertanyaannya simpel tapi ini juga menjadi PR kami semua ya, PR kita semua sebagai guru. Mungkin saya ulangi mengonfirmasi pertanyaan dari Bu Jatuh untuk Pak Heri. Apakah bentuk hukuman, segala bentuk hukuman tidak bisa diterapkan kepada anak apapun alasannya, seperti itu ya? Ya, apapun alasannya seperti itu. Oke, nanti saya tahu dulu Bu Jatuh ya, Pak Heri mempersiapkan jawaban. Mungkin ada lagi Ibu Farita untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi kita nanti setelah 2 pertanyaan bisa dipaparkan Pak Heri. Nah, nanti waktu diskusi kita lebih cair. Monggo Bu Farita. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang restitusi, ya. Di sini restitusi yaitu pengembalian citra, ya, maksudnya ke anaknya, kembali lagi maksudnya ke anaknya. Nah, di sini saya yang kurang paham itu dari segi apanya gitu maksudnya. Nanti untuk menerangkan masalah restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Farita. Pertanyaannya mengenai restitusi. Restitusi sendiri tadi disampaikan oleh Pak Heri Sweknya, yang saya tangkap yaitu mengembalikan identitas diri siswa kembali kepada kelompoknya, seperti itu. Pertanyaannya, yang dikembalikan apanya? Ya, dari segi apanya yang dikembalikan?
apakah dari segi mentalnya atau segi percaya dirinya seperti itu ya. Baik Pak Eri, ini ada 2 pertanyaan, mungkin ada mikrofon yang saya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bentuk hukuman apapun itu, apapun alasannya itu, apakah tidak boleh dilakukan kepada anak? Seperti itu. Ini pertanyaan dari Bidatu. Silakan kamu dijawab saja. Baik, terima kasih. Untuk ini ya, mungkin di jalan budaya kita dari dulu sampai sekarang, hukuman itu sangat efektif. Kita juga melihat situasi dan kondisi dari dulu sampai sekarang. Kita tidak memungkiri, kita juga pernah menghukum anak begitu ya. Tapi mungkin kalau kita gali lebih dalam lagi, kita tidak harus menghukum. Jadi hukuman itu harus alternatif terakhir tadi. Jadi mungkin kita diberi istilahnya dengan itu ya, kalau itu cuma. Jadi tanyakan dulu dia kenapa nih, dia lebih dalam lagi seperti tadi yang kita katakan tadi, yang ini yang 5 poin soal lagi. Mungkin kita bisa menjadi manajer ini. Jadi untuk biar tidak menghukum murid, mungkin kita bisa menjadi seorang ini manajer. Jadi yang pertama mungkin stepnya lebih dalam lagi. Jadi kita membuat keyakinan kelas dulu. Kita bisa dapat membuat keyakinan kelas dulu seperti PJK. Mungkin kalau saya sih mungkin ini biasanya kalau saya tetap memakai seragam olahraga atau apa seperti itu. Tapi untuk berbeda saja. Jadi untuk dia tidak bisa dapat menghukum anak untuk atau alternatif terakhir dapat menghukum anak seperti ini. Jika kamu meyakininya, berarti ini kan kita akan tanyakan dulu itu salah apa betul seperti itu. Kita yakinkan dulu pertindakan atau yang anak lakukan tadi itu salah apa betul seperti itu. Yang kedua, apakah kamu dapat memperbaikinya itu. Jadi mungkin anak juga dapat, mungkin istilahnya anak juga kalau kelas 4-5 sudah dapat biasa pikir lebih luas lebih dalam lagi. Kalau kelas 1-3 mungkin belum. Tapi ya ini, jika kamu yakini ya berarti dia tahu dia itu salah atau benar seperti itu. Terus apa kamu dapat atau bisa memperbaikinya? Mungkin dia juga punya alasan atau alternatif untuk memperbaikinya seperti apa? Kadang-kadang kan namanya anak ini kan bisa istilahnya cari perhatian untuk tidak berdebat juga bisa. Jadi mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin tidak piket atau tidak nyapu atau tidak memberi salam, itu adalah dia mungkin pengen diperhatikan atau apa. Jadi kita harus menggali lagi anak itu kenapa seperti itu. Jadi mungkin kita tidak harus langsung hukum. Berarti kalau dia tidak salim atau tidak nyapu dia langsung dihukum, kan tidak seperti itu. Jadi mungkin ditanyakan dulu kenapa alasannya dan kamu bisa memperbaikinya apa tidak seperti itu. Untuk yang tadi Bu Fahri tadi yang apa itu tadi yang restitusi Pak, jadi sediawannya dikembalikan. Nah mungkin seperti tadi untuk restitusi tadi restitusi istilahnya kalau gimana ya, kalau saya pernah melakukan, cuma kata-katanya bukan restitusi, istilahnya itu mendampingi atau pendampingan. Kalau saya, kalau berolahraga bukan restitusi, kan kita langkahnya juga agak sama, menstabilkan masalah. Jadi anak biar tidak emosi, tidak merasa bersalah atau apa, kita stabilkan dulu. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi untuk menetralisir lah istilahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu dibeli lagi tindakan yang salah, bukan kok karena membuang sampah atau apa itu salah, bukan. Lanjutannya itu mesti ada lagi. Apa?
kelanjutannya mesti ada lagi. Misalnya mau buang sepatu, buang topi, itu kan juga kesalahan. Tapi di satu-satu tetap ada, nanti ada tindakan-tindakan yang lain ya, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Untuk keyakinan kelas mungkin ini bisa dari awal atau mungkin bisa untuk kedepannya menanyakan keyakinan. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Jadi tetap kalau kita buat keyakinan kelas dulu, kita juga sudah dapat mengontrol anak-anak. Jadi dan dapat menimbulkan budaya positif untuk kesadaran diri anak masing-masing. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu dan mengingatkan kesalahan tersebut apakah sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi mungkin anak-anak sudah dapat mengerti sendiri. Jadi tidak harus kita yang menyalahkan atau yang mengatakan tidak bersalah. Jadi anak-anak sudah dapat mengerti sendiri, seperti itu. Mungkin bisa diterima ya alasan-alasan yang tadi saya kemukakan. Gimana Bu Jatu, Bu Marita? Bisa saya simpulkan dari jawaban Pak Ministri yang pertanyaan pertama, apakah segala bentuk hukuman itu tidak boleh? Kalau secara garis besar yang dipaparkan adalah itu adalah pilihan terakhir ataupun tidak sama sekali. Kalau sudah bisa diselesaikan dengan restitusi, berarti tidak perlu untuk melakukan hukuman. Dan itu hukuman pun kalau saya lihat papan dari Pak Eri adalah bersifat sementara berhenti, besok balik lagi, karena hukuman itu sifatnya tidak permanen karena dari faktor eksternal. Kalau internal dirinya sendiri, oh saya sadar dengan apa yang saya lakukan, pasti lama. Kalau itu ada gurunya yang menghukum, kalau nggak ada boleh-boleh, kalau ada diam. Untuk pertanyaan yang kedua, restitusi dari Bu Ita tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heri. Yang saya simpulkan yaitu segi apanya, segi identitas diri sebelumnya. Jadi identitas diri sebelumnya anak itu kembali ke kelompoknya. Karena apa? Saat melakukan kesalahan, anak itu pasti dipikir sama teman-temannya, dijudge, diberi label, oh nakal ya, oh telatan, oh tidak tertib. Nah, itu pasti anak itu dong. Apalagi kalau tidak pakai Pak Heri guru olahraga, tidak pakai guru olahraga saat jam olahraga pasti minder. Nah, kalau Pak Heri malah mental itu akan hancur. Seperti itu Pak Heri. Ya, itu kesimpulan yang disampaikan Pak Heri. Mungkin ini sesi berbagi ya Pak Heri ya, karena ini ada beberapa waktu kita mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang sudah pernah melakukan bentuk budaya positif di sekolahnya, apapun itu, apapun kegiatannya ataupun pelaksanaan restitusi. Pak, saya pernah Pak, misalnya gitu. Monggo diceritakan biar kami di sini diseminasi bukan hanya sebagai penyampaian transfer pengetahuan saja mengenai program guru penggerak, tetapi kita sharing untuk praktek baik yang pernah dilakukan di sekolah masing-masing. Baik, mungkin Bu Lia untuk bercerita praktek baik di SD UPT SD Level 1. Bu Ida, monggo Bu Ida.
sore kalau di Sumber Satu itu biasanya kalau Jumat pagi itu ada tahlil bersama, dan setiap hari Jumat ada Jumat berkah untuk Jumat. Kita break sebentar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut setelah ada cerita praktik baik yang dilakukan di sekolahnya Bu Ida, yaitu Jumat Berkah dan Jumat lagi. Nah, itu kegiatan sebetulnya membentuk budaya positif untuk tujuan utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi yang pertama, seperti itu budaya. Itu salah satu praktik baiknya. Mungkin di sini saya mewakili teman-teman ya, praktik baik mengenai disiplin positif penerapan restitusi pernah saya lakukan. Memang restitusi ini secara teori sangat mudah, tetapi untuk prakteknya memang butuh waktu yang lama sekali. Karena apa? Karena kalau karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada yang pakai jalur restitusi itu sudah kembali, ada yang tidak baca itu. Kalau bahasa Indonesia itu apa yang namanya ya, cuek lah seperti itu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah memang membuat kesepakatan kelas. Jadi menyatakan identitas diri. Ya apa-apa. Misalnya sekarang itu banyak yang nggak pakai sepatu. Saya tanya, kenapa itu nggak pakai sepatu? Risi Pak, berat. Nah seperti itu. Ya saya cerita, oh iya saya juga pernah kok dulu SD nggak pakai sepatu jalan pulang, tapi kaki saya panas. Jadi saya mengikuti anak. Ya saya juga pernah nggak pakai sepatu. Nah, gitu. Jadi saya buat nyaman dulu. Nah terus kira-kira kalau nggak pakai sepatu itu ada kesepakatan kelas yang kita terakhir apa tidak? Ada Pak, tidak disiplin ya, tidak pakai sepatu di sekolah. Terus bagaimana upayamu? Pakai sepatu Pak besok. Apakah besok langsung pakai sepatu? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi paling tidak sudah ada pergerakan seperti itu. Kalau kita marah, pakai sepatu, pakai. Saat itu juga pakai semua, aman. Saya jadi gundal pakai semua. Besok Pak Dedi workshop, berita telepon saya, Pak berita ada yang kakinya berdarah, ya itu karena apa? Belum dari
dirinya sendiri. Gurunya nggak ada, balik lagi ya nggak pakai sepatu. Nah itu kita pakai restitusi juga butuh proses. Karena apa? Pembentukan karakter adalah dari pembiasaan yang terus-menerus kontinu tadi yang sampaikan Pak Heri akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter itu akan menancap lebih kuat dan tidak akan tergoyahkan kalau sudah menjadi karakter. Apakah karakter bisa berubah? Bisa kalau ada kemauan dan membutuh proses sangat panjang, bukan sehari dua hari. Membentuk karakter untuk saling pagi hari atau pamit atau pakai person promo, kita sudah menyerah sebagai guru, aduh saking belum bisa. Itu pun nanti baru nampak. Seperti itu Pak Heri, praktek baik pelaksanaan praktek baik implementasi restitusi di kelas yang lagi kemarin yang saya lakukan seperti itu. Mungkin ini sudah sesi terakhir. Pak Heri bisa menyampaikan lanjutannya kesimpulan ataupun refleksi, monggo. Baik, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ubahlah kabeh lagi. Tadi saya lanjutkan untuk kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Ubahlah mindset melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada, menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki, sampai kelemahan itu tidak nampak tertutup oleh kekuatan. Menjalankan kebiasaan baru memang awalnya sangat sulit, seperti pada dibilang. Jadi membuat kebiasaan positif itu awalnya memang sangat sulit. Tapi percayalah, hal sekecil apapun yang akan kita lakukan demi perubahan positif akan membuat hasil yang luar biasa. Dan jadilah teladan bagi anak didikmu. Kolaborasi bekerjasama adalah kunci dalam melakukan perubahan kebiasaan positif itu. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari video kita hari ini, saya kembalikan lagi ke Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, paparan yang luar biasa, kesimpulan yang luar biasa. Nah di sini saya sangat salut dengan kesimpulan sampaikan ubahlah mindset kita dari paradigma pemahaman atau pembelajaran masa lampau sebagai guru yang diktator menjadi guru yang demokratis, tetapi masih sesuai dengan aturan yang ada, bukan demokratis tetapi lemah di hadapan murid. Jadi kita demokrasinya adalah
mengarahkan murid ke arah yang lebih baik, kemudian tidak tidak melakukan kegiatan-kegiatan dengan menyatakan kekurangan saja, tetapi dengan kekuatan apa yang kita miliki seperti itu untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Kita sudah di ujung kegiatan, begitu kesimpulan dari saya sebagai moderator dan host juga. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita bersama, bergerak bersama. Kita sudah diberi contoh untuk salah satu guru minoritas karena guru Wijoga adalah guru minoritas yang sudah mau untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bagaimana teman-teman yang lain untuk bisa ikut guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.